Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini di channel Hendra Andra akan sampaikan kembali tentang sejarah Indonesia di bab ketiga, yaitu materinya yang sebelumnya bab 2 perlawanan rakyat. Terus juga kita masuk ke bab 3 dampak kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya di video sebelumnya ada dampaknya itu di bidang politik pemerintahan. Sekarang kita masuk kepada bidang ekonomi dampaknya. Oke, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar semua, kita lanjutkan materi berikutnya yang sebelumnya tentang dampak kolonialisme, imperialisme, yaitu di bidang politik pemerintahan. Sudah disampaikan video sebelumnya. Oke, yang sekarang kita mulai saja. Ada juga video di bab 2, nanti boleh rekan-rekan semua, para sahabat semua boleh dilihat di video channel Hendra Andra. Di bab 3, kita masuk ke bab 3, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme bidang ekonomi, dampak untuk Indonesia. Oke, kita mulai. Kita lihat ini ada gambar-gambar para penguasa, para penjajah imperialisme di Indonesia. Dengan santainya, dengan nyamannya, dengan enaknya mereka menguasai Indonesia, hidup normal di Indonesia, sedangkan rakyat Indonesia banyak yang menderita. Oke, kita mulai. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Bidang politik pemerintahan sudah disampaikan. Sekarang kita masuk kepada bidang ekonomi. Bidang ekonomi, kita lihat di bidang ekonomi ini banyak sekali penderitaan warga rakyat Indonesia, banyak yang menderita, disiksa, dipaksa, bahkan sampai dibunuh oleh Belanda. Di bidang ekonomi kita lihat ada masa kekuasaan VOC. Pada masa kekuasaan VOC ini ada sistem tanam paksa bahkan kerja rodi. Yang kedua, masa pemerintahan Denles, bagaimana pemerintahan Denles melancarkan atau memerintah wilayah jajahannya yaitu Indonesia. Yang ketiga ada Raffles, masa pemerintahan Raffles. Nah, ini ada pemerintahan Belanda. Oke, para sahabat semua, para pelajar semua, NARI harga mati. Kita harus tetap mempunyai jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme. Kita masuk kepada masa kekuasaan VOC di bidang ekonomi. Masa kekuasaan VOC, dampak ekonomi pada masa ini erat kaitannya dengan praktik eksploitasi oleh VOC. Kita lihat nih di gambar ilustrasinya, dieksploitasi bidang sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, semua dikeruk habis oleh VOC yaitu Belanda. Di Kepulauan Nusantara, Jawa, Sumatera, dan seluruh Indonesia dikuasai oleh Belanda. Nah, apa saja? Kita lihat yang pertama. Secara umum, praktek eksploitasi yang dijalankan oleh VOC ini berupa penanaman paksa atau sistem tanam paksa. Ditambah juga ada perdagangan, monopoli perdagangan, dikuasai monopoli perdagangan. Negara lain atau orang lain tidak boleh berdagang di Indonesia. Kalaupun boleh, mereka harus jual belinya dengan VOC, dengan harga yang murah. Menjual mereka ingin mahal, tetapi membeli ingin murah. Dan juga kewenangan pajak. Para pelajar semua, secara umum praktek eksploitasi yang dijalankan VOC berupa penanaman paksa, penyerahan wajib, monopoli perdagangan, dan penyewaan pajak. Kita lanjutkan. Yang kedua, monopoli perdagangan VOC dipusatkan di Kepulauan Maluku dan Banten. Di Maluku, VOC memonopoli kegiatan perdagangan, rempah-rempah, juga barang-barang lainnya. Adapun di Banten, VOC memonopoli kegiatan perdagangan lada. Ini menjadi salah satu bentuk penjajahan, bentuk penguasaan kolonialisme di Indonesia, VOC. Praktik eksploitasi juga ini berkaitan erat dengan kebijakan VOC, yaitu Fairfield, Lafontaine,
La Ferrante dan Kontingenten. Ini penguasaan secara besar-besaran, dieksploitasi dengan cara paksa, mengambil harta kekayaan bangsa Indonesia. Para sahabat semua, para pelajar semua, ini menjadi cambuk atau menjadi penderitaan bagi negara Indonesia. NKRI harga mati Indonesia. Oke, para sahabat semua, para pelajar semua, kita lanjutkan ke masa pemerintahan Dendles. Di masa pemerintahan Dendles, di sini ada dampak ekonomi dari kolonialisme dan imperialisme. Ada gambarnya, kita lihat gambar ketika rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja, untuk membuat jalan, untuk segala macamnya. Dampak ekonominya pada masa ini adalah perubahan sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik kolonial Belanda, milik para penjajah. Nah, para pemilik tanah Indonesia atau rakyat Indonesia dirubah statusnya. Kita lihat perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak penjualan hasil buminya kepada pemerintah kolonial. Siapa kolonial itu? Belanda. Terus juga dampak ekonomi yang paling terasa pada masa ini adalah pembangunan jalan raya. Nah, jalan raya pos antara Anyer Panarukan. Nah, di satu sisi pembangunan jalan ini mempermudah akses perdagangan. Di sisi lain pembangunan jalan raya ini pos juga, jalan raya pos memakan banyak korban jiwa di Indonesia atau rakyat Indonesia. Itu juga ada positif dan negatif. Negatifnya banyak, positifnya jalan tersebut bisa dibuat dengan jalur Anyer dan Panarukan. Nah, para sahabat semua, para pelajar semua, tetap NKRI harga mati di sini untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan imperialisme. Para sahabat pelajar semua, jangan lupa klik like, komentar, juga subscribe-nya, terus loncengnya. Mudah-mudahan ini video-video baru bisa terima langsung di channel Hendra Andra tentang belajar online materi pembelajaran sejarah. Kita lanjutkan, para pelajar semua. Setelah itu dari masa pemerintahan Dendles masuk ke pemerintahan Raffles. Pemerintahan Raffles ini kaitannya dengan para penjajah dari Eropa. Dia mempunyai semboyannya 3G, Gold, Gospel, Glory. Gold mencari kekayaan, Gospel menyebarkan agama, Glory mencari kekuasaan. Oke, kita masuk ke masa Raffles. Di masa Raffles ini ada upaya Raffles memberikan peluang ekonomi yang didukung kepastian hukum, usaha memunculkan kegiatan perdagangan bebas, kondisi di wilayah Indonesia. Nah, kondisi tersebut didukung oleh penerapan sistem sewa tanah. Nah, ini kita lihat ilustrasi gambarnya bahwa rakyat Indonesia sibuk menanam, sibuk di tanah, tetapi ada ini nih, ada tuan tanah atau kolonialisme atau masa Raffles. Dia menguasai yang bekerjanya orang Indonesia. Nah, sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles yang pertama itu mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah. Jadi yang punya tanah itu membayar pajak ke pemerintahan Belanda. Yang kedua, pada pelaksanaannya sistem sewa tanah ini sangat memberatkan rakyat. Kenapa? Untuk membayar pajak atau sewa tanah sebagian besar di sini tergantung, ini rakyatnya tergantung pada rentenir Tionghoa. Ya, orang Cina pada masa itu juga eksis dan aktif ada di Indonesia, minjam uang dan meminjamkan uang kepada rakyat Indonesia. Nah, dampaknya rakyat terlilit utang dan harus kehilangan tanahnya sehingga harus diberikan kepada rentenir. Nah, ini serba salah. Begitulah penderitaan rakyat Indonesia, sudah tidak punya uang, sudah tidak bisa bebas untuk menguasai lahannya, selain diserang oleh senjata atau dikuasai oleh para Belanda, ditambah dengan dililit oleh utang. Nah, para pelajar semua, ini jadi pelajaran bangsa Indonesia untuk membangun negara Indonesia. NKRI harga mati.
Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Para pelajar semua, lanjut kepada pemerintahan Belanda. Pada pemerintahan Belanda, di sini dampak ekonominya di masa pemerintahan kolonial Belanda ini sangat terasa sekali bagi bangsa Indonesia. Jelas, kita lihat di gambarnya, itu rakyat Indonesia jadi pekerja kasar, buruh tanpa diupah, bahkan ya kalau udah nggak kuat lagi dibunuh, disiksa, dan dijadikan budak-budak yang tidak ada harga dirinya, itu manusia. Nah, ini menjadi muncul jiwa semangat patriot. Dampak ekonomi masa pemerintahan kolonial Belanda ini berkaitan erat dengan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang dibuat oleh Belanda menguntungkan bagi Belanda, merugikan bagi bangsa Indonesia. Dan juga muncul sistem ekonomi liberal, overdoor policy. Nah, para pelajar, para sahabat semua, kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal ini menyebabkan munculnya kota-kota pusat individu di Hindia Belanda. Yang kedua, kemunculan kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalur transportasi di berbagai infrastruktur. Yang ketiga, masyarakat Indonesia atau masyarakat pada masa liberal Belanda juga ini mengenal sistem perbankan modern. Nah, ini dampak ekonominya bagi rakyat Indonesia sangat kesulitan ekonomi, sangat menderita sekali. Jelas Indonesia dikuasai dengan kekuasaan yang semena-mena. Oke, sekali lagi, NKRI harga mati. Jangan lupa, ini materi sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk menanamkan jiwa semangat cinta tanah air bangsa Indonesia. Dan jangan sampai lupa jas merah, jangan lupa, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan juga satu lagi, jangan lupa jas merah, like, komentar, dan subscribe-nya, terus klik loncengnya untuk bisa menerima video-video terbaru pembelajaran online dari channel Himrana. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.